Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamu juga sehat. Alhamdulillah Bu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dalam kami menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak Bu. Saya Sujarwoko, calon guru penggerak angkatan ke-7 dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian tujuan dari pertemuan kali ini agar kami para CGP mendapatkan wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Begitu Bu. Barangkali sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan kepada kami. Terima kasih Pak Jarwo. Saya Maria Magdalena Srirayo, SNPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tangen. Sudah kurang lebih 4 tahun sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Terima kasih Bu. Barangkali langsung saja Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Maria dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ini Pak, yang kasus sering terjadi di sekolah kita, hampir di sepanjang pelayanan pendidikan, yaitu biasa selalu dihadapi di setiap sekolah, itu adalah masalah tata tertib kedisiplinan siswa Pak. Nah ini yang kadang bisa menimbulkan dilema begitu ketika kita mau mengambil keputusan. Begitu ya Bu ya? Menjadi dilema etika gitu. Iya, dilema etika. Kemudian yang kedua Bu, untuk selama ini bagaimana Ibu Maria menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 1 Tangen ini Bu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Ini Pak, tata tertib kedisiplinan siswa itu yang paling sering muncul dan sangat memerlukan satu penanganan yang memang tidak bisa kita sepelekan. Itu adalah kaitannya dengan keterlambatan siswa. Hampir semua sekolah pasti mengalami. Demikian juga di SMA Tangen. Jadi hampir setiap hari pasti saja ada anak yang terlambat. Nah ini yang kita agak bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan yang kita sepakati begitu adalah misalnya satu sisi anak ini terlambat sampai berkali-kali dan anak-anak ini terus, sehingga ini juga sangat mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu guru yang mulai masuk jam pertama. Otomatis guru-guru ini juga akan mengalami, wah anak ini nanti materi yang jam pertama otomatis hilang terus. Ini yang akhirnya kita harus mengambil tindakan. Kemudian satu sisi dengan tim STP 2K yang menangani anak-anak yang terlambat, ini juga sudah pasti mengambil satu keputusan bagaimana menangani anak-anak ini. Tetapi tidak serta-merta kita langsung menangani memberikan sanksi. Tentu saja kita juga harus melihat penyebabnya kenapa anak ini terlambat terus-menerus. Satu sisi ternyata ada beberapa catatan yang saya lihat, anak-anak yang terlambat ini banyak sekali faktornya. Satu, karena jauh rumahnya, jauh dari sekolah. Nah, kemudian yang kedua mungkin karena ekonomi, mereka tidak memiliki kendaraan sehingga harus berboncengan dengan temannya. Nah ini sangat tergantung dengan teman yang lain. Begitu juga transportasi yang mungkin belum sampai ke lokasi tempat tinggal anak ini, sehingga kadang datangnya mungkin transportasi umum ini sudah siang. Nah inilah yang meminta kita harus melihat dari sisi lain penyebab keterlambatan anak.
begitu Pak. Begitu. Yang berikutnya Bu, untuk selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasa Ibu lakukan terhadap kasus seperti di atas tadi? Iya. Kita biasanya ada rapat koordinasi Pak. Di sekolah ini kan ada tim STP 2K yang menangani tentang kedisiplinan siswa. Nah, tim ini kita harus koordinasi dan intinya adalah mengevaluasi catatan-catatan kedisiplinan anak, terutama kita fokus di anak-anak yang terlambat. Bagaimana kita mulai koordinasi tidak cuma STP 2K Pak, jadi kita melibatkan wali kelasnya, BK-nya, kesiswaan begitu. Sehingga kita bicarakan. Nah, dari situlah kalau kita sudah sering koordinasi, maka saya yakin anak-anak ini akan bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik. Begitu ya Bu ya. Berarti harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti yang disampaikan Bu Maria tadi. Kalau sudah sekian kali, maka kita perlu komunikasi dengan orang tua Pak. Keterlibatan orang tua itu sangat-sangat penting karena banyak di orang tua kita yang sekolah di SMA Tangan itu kurang perhatiannya. Jadi merasa begitu anak sudah ini sudah sekolah ya mau berangkat terlambat atau tidak itu seakan tidak. Ya mungkin juga tidak tahu, tapi kalau kita sudah komunikasi pasti orang tua menjadi tahu bahwa anaknya ada permasalahan di sekolah. Betul. Dengan orang tua pastinya begitu. Yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti kasus anak terlambat tadi Bu? Tentu saja di tata tertib yang sudah kita sepakati, mungkin berupa sanksi, lalu apa yang harus kita berikan supaya anak ini tidak mengulangi lagi, jadi paling tidak terlambat begitu. Nah ini kita komunikasikan, kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait ini. Kemudian perlu kita sepakati juga dengan Bapak Ibu guru sehingga tidak ada hal yang saling bersinggungan begitu ya. Satu sisi Bapak Ibu guru pengen anak ini juga tidak terlambat, tapi juga sisi lain tim STP 2K juga pengen anak-anak ini bisa diarahkan ke arah yang lebih baik dan mungkin ada sedikit jeda begitu supaya tidak mengulang lagi kasusnya, terutama anak-anak yang memang kesengajaan terlambatnya. Untuk yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya ya itu tadi Pak, mungkin Bapak Ibu guru yang belum bisa memahami atau kita memang kurang komunikasi ya Pak. Kurang komunikasi dengan Bapak Ibu guru, jadi adanya tata tertib ini kadang tidak semuanya bisa tersosialisasikan ini ke Bapak Ibu guru. Jadi juga termasuk kepada orang tua. Jadi kalau sekolah sudah memutuskan ada tata tertib perlu. Nah, kadang tantangannya adalah orang tua yang mungkin tidak begitu memahami, atau tidak begitu peduli begitu. Nah, ini kalau sudah anak sekolah, urusannya sekolah begitu. Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Kalau saya punya prinsip begini Pak, kita jangan sampai mengambil keputusan pada saat kita sedang ada masalah pada saat itu, karena keputusan yang sesaat itu belum tentu akan memberikan dampak yang baik, mungkin karena dipengaruhi oleh faktor emosi ya Pak. Nah ini sangat harus hati-hati, sehingga kalau saya perlu adanya satu jadwal rutinitas koordinasi, sehingga di awal ada deteksi dini gitu, anak-anak yang rawan dan sebagainya kita komunikasikan, kemudian bagaimana penanganannya, ada jadwalnya, mungkin perlu rahasia ketertiban dan sebagainya. Nah ini yang perlu dilaksanakan sehingga nanti pada saat pengambilan keputusan prosedurnya sudah jelas dilaksanakan. Begitu ya Bu ya. Berarti ada jadwal, kemudian prosedur seperti yang disampaikan Bu Maria tadi. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada Pak, yang sangat berperan banyak itu membantu pengambilan keputusan ini adalah satu wakil kesiswaan, kemudian dibantu dengan koordinasi wali kelas Pak. Koordinasi wali kelas. Wali kelas ini kan sangat tahu karakter anak-anaknya di kelasnya masing-masing. Jadi juga dengan orang tua. Komunikasi wali kelas dengan orang tua ini adalah faktor-faktor yang sangat menentukan pengambilan keputusan. Jadi semua pihak ya Bu ya. Iya. Termasuk juga orang tua siswa begitu. Iya. Kemudian yang berikutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya, ada dua kata yang menjadi kunci Pak dari setiap pengambilan keputusan, yaitu komunikasi dan koordinasi. Ya, jadi kalau tidak ada komunikasi, jelas semuanya hanya akan menjadi satu arah, itu tidak akan memberikan hal yang baik. Kemudian semua komunikasi sudah dilakukan, tapi kalau tidak ada koordinasi, ya tidak akan bisa memberikan hasil yang terbaik. Sehingga dua hal ini yang menjadi pembelajaran bagi kami. Biasanya kalau ada masalah yang tidak terselesaikan, pasti kita evaluasi. Berarti mungkin kurang komunikasi atau mungkin kurang koordinasi. Jadi itu Pak, komunikasi dan koordinasi. Koordinasi, ini dua hal yang sangat penting ya. Nggih, barangkali Bu Mari atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya mohon izin nanti wacana tentang praktek pengambilan keputusan ini akan kami jadikan sebagai tugas dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begitu Bu Maria. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Semoga sukses untuk CGP-nya. Amin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak saya Sujarwopo dari calon guru penggerak angkatan 37. Dan kali ini kami akan memenuhi kewajiban kami di dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tujuan kegiatan kali ini adalah agar kami calon guru penggerak mendapatkan wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama. Untuk selanjutnya Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak SPD, jabatan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Teguh Nomor 2, Pawilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Melapal. Terima kasih pada kesempatan hari ini Saudara Wopo sudah berkenan hadir di SD kami untuk melaksanakan tugas dari guru penggerak. Insya Allah dari tugas tadi mudah-mudahan dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Amin. Kami ini ada 6 kelas dengan kelas TK, kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan sarana prasarana perpustakaan ada, kemudian semua ada, untuk lain-lainnya kebun pisang dan sebagainya, itu semuanya adalah daftar buku yang ada pada sekolah kami SD Negeri Teguh. baik, lengkap ini aja. Baik Pak Supardi, untuk selanjutnya Pak, yang pertama
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, dilema tersebut kami selaraskan dengan tata tertib yang ada pada sekolah kami. Semuanya terpampang tata tertib baik guru maupun siswa. Kalau semuanya itu ada yang melanggar, otomatis kita kembalikan pada norma aturan yang ada pada tata tertib. Kalau pelanggarannya itu sekiranya tidak bisa diselesaikan dengan adanya tata tertib, maka kita musyawarahkan dalam hal ini adalah dengan dewan guru, sehingga dilema-dilema tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasarnya tadi musyawarah mufakat yang meliputi semua kekeluargaan, baik dewan guru maupun komite sekolah. Baik, begitu Pak Adin. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Untuk pengambilan keputusan yang sekiranya ada dua alternatif yang dipandang itu semuanya benar, karena kebenaran itu tidak mutlak, mari dari dua opsi tadi kita ambil skala prioritas Pak, sehingga nanti untuk prioritas yang pertama yang mana, kemudian prioritas yang kedua yang mana. Ya. Dalam pengambilan skala prioritas ini kami selalu kepala sekolah tidak bertindak dengan otoritas atau keputusan saya sendiri, tapi itu semua saya jalankan dan saya laksanakan musyawarah dengan dewan-dewan yang ada, dalam hal ini guru maupun komite, sehingga nanti dalam menjalankan skala prioritas di kemudian hari tidak ada kendala dan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang ada. Baik, begitu ya Pak ya. Jadi langkah-langkah atau prosedurnya dikomunikasikan dengan bapak-bapak dewan guru dan komite itu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Ya, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan dalam dilema saat ini saya bahas, semuanya itu tidak mutlak dari keputusan kami, meskipun kami sebagai kepala sekolah, tapi kami selalu melibatkan dari bahan-bahan kami dalam hal ini adalah dewan guru dan sebagainya, sehingga nanti dalam pengambilan dilema tersebut di kemudian hari tidak ada gejolak dan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya rasa itu tantangan itu banyak, tapi bagaimanapun besarnya tantangan, kami selaku yang dituakan, tantangan tersebut insya Allah bisa diatasi, yaitu dengan cara kita mengambil keputusan dan tadi melibatkan lembaga yang ada maupun guru yang ada pada kami, sehingga nanti bagaimanapun besarnya kendala, bagaimanapun besarnya masalah, saya rasa asal masalah dan kendala tersebut dikondisikan dengan musyawarah mufakat, nantinya insya Allah akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada di antara guru-guru kami dan tenaga-tenaga kependidikan tidak ada yang bergejolak, sehingga nanti di kemudian hari bisa terlaksana dengan lancar. Baik, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan dilema etika tersebut? Ya, terima kasih. Dalam penyelesaian dilema masalah etika, tadi saya sudah katakan, meskipun kami sebagai atasan dalam hal ini sebagai kepala sekolah, kami tidak mengambil keputusan secara pribadi atau serta-merta. Tapi kami melibatkan segala sesuatu yang ada pada
pada kami, yaitu dalam hal ini adalah guru maupun komite, sehingga nanti kalau dikoordinasikan antara guru dan komite semuanya sudah merujuk pada hal yang kita bicarakan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan tujuan tersebut insya Allah akan dicapai dengan sukses. Baik, ya. Berarti kita jadwalkan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait ya Pak. Di prosedurnya berarti kita mengkoordinasikan hal tersebut pada misalnya dewan guru dan sebagainya ya Pak ya. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, terima kasih. Hal-hal yang bisa mempermudah dalam pengambilan dilema kasus, tapi kami mempunyai dewan guru tersebut kami berikan tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. Insya Allah masalah tersebut dari satu masalah dan masalah yang lainnya itu selalu dikoordinasikan baik dewan guru maupun kepala sekolah maupun komite, sehingga kalau sesuatunya itu dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya, dimusyawarah dengan sebaik-baiknya, saya rasa semuanya akan berjalan dengan mudah karena itu sudah merupakan kesepakatan musyawarah bersama, sehingga tujuan-tujuan apa yang akan dicapai bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Terima kasih. Untuk pengambilan keputusan dilema dalam etika tadi sudah saya katakan berkali-kali, meskipun saya sebagai penanggung jawab dalam hal ini adalah kepala sekolah, tapi kami dalam mengambil keputusan tidak secara serta-merta secara pribadi meskipun saya sebagai kepala sekolah, tapi ini semuanya butuh koordinasi baik dewan guru dengan komite, sehingga kalau dewan guru dan komite insya Allah sudah dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya, segala sesuatu akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga masalah-masalah yang sekiranya itu tidak bisa diselesaikan insya Allah akan dapat berjalan dengan baik, karena keterkaitan antara dewan guru dan komite sudah ada kesepakatan mutlak, ada musyawarah mufakat, sehingga di kemudian hari tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga sesuatunya berjalan dengan baik. Baik, demikian ya Pak ya. Baik Pak Pati, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Pati untuk kami kegiatan wawancara. Pak, semoga selanjutnya dalam melaksanakan tugas ini nanti, tugas yang penjenengan laksanakan insya Allah bisa membantu tugas penjenengan di kemudian hari. Demikian dari kami selaku narasumber, bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan, ada ucapan-ucapan semua itu yang tidak sesuai dengan hati nurani Bapak, kami sebagai narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pati atas kesediaan waktunya. Untuk selanjutnya wawancara kali ini kita cukupkan, dan sekali lagi kami ucapkan